Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Ayu minta tolong ketua kelas mana? Oh, ketua kelas lagi paskib, minta tolong berarti salah satu dari anak laki-laki kita pimpin doa pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Bersiap. Mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu absen dulu. Afrizal, Aisyah, Alfa Nuril, Aprilia, Aruni, Febi, Halimatus, Hovifa, Holifa, Lina, oh Lina paskib, Farel, Arif, Faisal, Bayu, Izil, Maulana, Novan, Ridho, Nafikotul, Nila, Oktavia, Putri paskib, Rahmat Dwi, Siti Rofi, Suryani paskib ya, Velani, oh Velani juga, Vita, Zaki. Hari ini 4 anak berarti ikut paskib. Oke, Faisal sudah sehat Sal? Jaga kesehatan Sal, malah tak izin melolo ya. Hari ini kita mau belajar tentang mati. Bluetooth mode. Hari ini kita mau belajar tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Apa kecerdasan artifisial itu? Nggak tahu. Kalau dulu terkenalnya dengan istilah AI. Kalau AI ada yang sudah pernah dengar? Apa AI itu? Apa anu?
Artificial intelligence, kalau dulu kecerdasan buatan ya. Jadi sekarang itu sudah dibakukan, namanya tidak lagi kecerdasan buatan, tapi kecerdasan artificial. Kecerdasan artificial itu sebenarnya sering sih kita pakai. Kalian pernah pakai salah satu contoh produk AI? Apa contohnya? ChatGPT, betul. Arif berarti suka pakai ChatGPT ya? Biasanya ChatGPT dipakai untuk apa, Rep? Ngerjakan tugas. Biasanya kamu nanyanya gimana ke ChatGPT? Gimana nanyanya? Soalnya terus? Disalin. Terus dimasukin ChatGPT. Ah, ChatGPT kan mengeluarkan jawaban ya. Itu langsung kamu kopikan ke tugasmu atau soalnya atau kamu masih baca dulu, oh ini enggak sesuai, saya coret atau gimana, Rip? Kalau ngerjakan tugas, Rip? Langsung kopas aja? Hah? Kamu biasanya gimana? Jadi misalkan kamu mau nanya tugas nih ke ChatGPT, katanya kamu tadi copy soalnya ke ChatGPT langsung. Kan ChatGPT mengeluarkan jawaban. Jawabannya langsung kamu kopas ke tugasnya. Oh, dibaca dulu terus? Kalau salah? Oh, kalau salah cari lagi. Sebenarnya sudah benar yang dilakukan sama Mas Arif tadi ya. Jadi kecerdasan artifisial ini, proyek untuk kecerdasan buatan digunakan untuk membantu kita, bukan untuk mengganti tugas kita. Jadi tadi Mas Arif kerjakan nih ChatGPT, saya punya tugas. Ternyata sama Mas Arif tidak dikopas begitu aja. Jadi Mas Arif masih meriksa, oh ternyata ini ada yang salah, saya harus ubah yang ini. Oh ini sudah betul, saya langsung copy. Nah itu fungsinya manusia. Sebenarnya cerdasan siapa, manusia sama komputer? Komputer, manusia. Cerdasan siapa? Manusia. Kenapa kok manusia yang cerdas? Nah, karena komputernya dibuat sama manusia, katanya Mbak Hovifa. Benar. Jadi sebenarnya kecerdasan buatan sama manusia lebih cerdas manusia, karena kecerdasan buatan tadi buatannya manusia. Tapi kenapa kok sekarang yang lebih banyak membantu atau mengerjakan tugas itu adalah kecerdasan buatan? Kenapa? Karena manusia malas, betul. Kita hanya kalah males sama menang males ya sama komputer. Sebenarnya komputer itu enggak pinter, hanya kita melatih gimana sih caranya komputer berpikir biar bisa berpikir seperti kita. Kelebihannya komputer hanya mengerjakan pekerjaan sesuai instruksi. Misalkan, hei komputer tuliskan dong, saya suka belajar 1000 kali. Buatkan di ChatGPT. ChatGPT akan nyalin sampai 1000 kali. Coba manusia tulisakin. Saya suka belajar 1000 kali. Kan 10, aduh kaso bu, waduh bolpen ada, aduh begini begitu, kebanyakan hadu ya. Jadi sama komputer sebenarnya kita bisa menyaingi kecerdasan komputer. Hanya saja kita perlu melatih untuk belajar istiqomah katanya ya, kalau dalam istilah agama itu untuk istiqomah. Jadi kita harus konsisten mengerjakan sesuatu itu. Kalau komputer mau bekerja 24 jam, kalau memang disuruh manusia ya sudah bekerja aja. Kalau manusia belajar dari jam 7, jam 9 sudah minta istirahat, bu ke kantin, bu ke ini, begitu ya. Jadi kalau kalian tidak mau digantikan sama komputer di masa depan, yang harus dilatih berarti disiplinnya, yang harus dilatih berarti ketangguhannya. Jangan cuma diam-diam, hahu, kebanyakan hahu ya. Jadi itulah bedanya kita sama manusia. Nah misalkan, ada ndak yang bangun pagi dibangunin sama alarm? Alarm itu termasuk kecerdasan buatan atau tidak? Alarm, kecerdasan buatan atau tidak? Termasuk kecerdasan buatan. Alarm termasuk kecerdasan buatan atau bukan? Termasuk. Yang bilang termasuk, kenapa kok alarm termasuk cerdas?
karena bunyinya tepat waktu katanya. Jadi yang namanya sistem itu ada dua, sistem biasa sama sistem yang cerdas. Kalau alarm ini kan hanya akan bunyi pada waktunya. Sedangkan kalau sistem cerdas punya ciri-ciri. Ciri-cirinya tadi sistem cerdas itu bisa dilatih. Jadi kalau tidak ada data, sistem cerdas tidak bisa mengeluarkan outputannya. Jadi kalau sistem cerdas harus dilatih. Kalau kalau jam harus dilatih enggak? Enggak, jadi disetel aja sudah bisa bunyi tanpa perlu data-data yang lain. Kalau ChatGPT misalkan kita bilang, "Hey ChatGPT, buatkan puisi dalam bahasa Madura." Bisa enggak ya kira-kira? Enggak, kenapa kok enggak, Rep? Kayaknya pengguna premium ChatGPT Arif ini ya. Bener katanya Arif, ChatGPT belum bisa buat puisi dengan bahasa Madura karena ChatGPT belum dilatih. Nah, misalkan kita mau mengembangkan ChatGPT, kita masukkan kosakata bahasa Madura ke dalam ChatGPT, ChatGPT bisa mengeluarkan inputan berupa bahasa Madura. Makanya kalau sistemnya itu sudah bisa dilatih dan mengeluarkan balasan untuk kita, berarti sistemnya itu cerdas. Kalau sistemnya hanya bisa menerima inputan tanpa ada timbal balik sama kita, itu namanya sistem biasa. Jadi Bu Ayu punya video. Kalian lihat dulu videonya, agak lama. Dengar enggak ya ke sana? Ke belakang dengar enggak suaranya? Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri, juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dari perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah
Contohnya, AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya, AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan yang dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Nah, sesuai tadi di video. Tadi Arif sudah pernah pakai AI-nya ChatGPT gitu ya. Ada lagi mungkin pengalaman dari teman-teman yang lain pakai fasilitas AI yang lain.
Ternyata AI tidak hanya ChatGPT ya, ternyata banyak termasuk Google Map dan lain sebagainya seperti tadi sudah disebutkan di contoh. Mungkin ada yang mau membagikan pengalamannya menggunakan AI selain ChatGPT yang dipakai Arif? Ada lagi yang bisa pernah pakai AI? Kenapa? Apa itu? Berarti juga generatif, juga menghasilkan kita nanya, dia memberikan timbal balik gitu. Biasanya kamu gunakan itu untuk apa, Zal? Buat foto. Buat foto, diapain fotonya? Ya kayak edit gitu, Bu. Biasanya fotonya misalkan saya foto begini nih, kamu edit seperti apa biasanya? Bisa pakai jas gitu. Oh, jadi ada orang cuma diambil kepalanya doang, diganti bajunya. Kan bajunya ada jasnya. Dipotong kepalanya. Bukan, Bu. Badan. Gimana? Misalnya setengah badan nanti diedit, kasih perintah gitu, Bu. Perintahnya gimana biasanya kalau kamu masukin? Bahasa Inggris, Bu. Bisa bahasa Inggris berarti kamu, Zal? Berarti bisa bahasa Inggris. Oh, jadi kamu dari bahasa Indonesia kamu translate. Pakai apa translate-nya? Pakai Bu. Translate. Google Translate. Ya. Jadi kamu coba kasih Bu Ayu contoh. Kamu biasanya translate-nya seperti apa? Buat bahasa Indonesianya gitu. Ya. Buatkan saya editin saya foto ini dengan menggunakan jas dengan background apa gitu. Terus Terus kasih apa kata ada estetiknya gitu, Bu. oh, ada dikasih estetiknya. Terus Ya nanti kirim fotonya sama ininya juga perintahnya. oh, jadi dilampirkan fotonya. Habis itu kamu ubah ke Google Translate. Iya. Dari Google Translate kamu masukkan ke Black block ya? apa? Black box. Black box. Coba ya Bu Ayu cari, ada enggak ya? Biar teman-teman tahu di sini. Oke, Bu. Mohon bimbingannya ya, Zal ya. Mari kita cari black box. Zal gimana? Black box. Black box. AI. Iya. Gini. Ah, itu buat atas sendiri. Yang di sini. Iya. Jadi di ChatGPT ngapain? Di ChatGPT ngapain? Jadi jawaban, Bu. Oh, bukan. Yang ini misalnya di sini gimana caranya kalau saya mau ngedit foto? Ya itu, Bu. Di mana? Bahasa Inggris. Oh, saya ke Google Translate. Ya. Kok enggak usah Bu kalau bahasa Inggris ya pakai bahasa Inggris. Udah bisa nih, Boy udah bisa bahasa Inggris nih. Gimana, Mas? Ya, cek dulu, Bu. Di Google Translate ya. Terus biasanya kamu ngetiknya di mana, Zal? Biasanya kamu ngetiknya di mana? Ya, itu Indonesia. Di sini. Coba Zal maju, Zal sini Zal. Langsung garap di sini Zal. Biar teman-temannya bisa melihat ternyata AI itu tidak hanya bisa untuk tugas, ternyata AI juga bisa untuk ngedit foto katanya Frizal. Mari. Kenapa mak malu? Karena kemajuan saya besar. Alhamdulillah. Sangat besar. Kemajuan yang amat sangat besar. Oh iya. Terus gimana caranya? Duduk biar tidak susah. Mbak, Kenapa Ki? Mau lihat Ki? enggak boleh, Bu.
Fotonya sekalian siapkan nih Zal, enak Zal biar. Loh. Background apa, Bu? Background apa biasanya? Kantor gitu bisa? Nah gini, coba di copy terus. Cari foto di sini aja deh di Google fotonya orang. Loh. Kan enggak boleh, Bu. Ada kan kalau berarti kalau sudah ada di Google itu sudah siap dipublikasikan foto. Fotonya siapa dah cari? Pak Vincent, Bu. Ya boleh. Siapa Pak Vincent itu Zal? Teman-teman yang lain ntar lagi saya tanyakan juga nih pengalaman pakai AI-nya gimana sih? Ini, Bu. Ya coba. Siapa itu Zal? Hah? Itu siapa? Biasanya ada orang, Bu. Terus? Ya. Kenapa? Yang NBK, iya boleh. Yang NBK boleh keluar dulu. Yang HNBK katanya ditunggu di aula. Ayo gimana? Yuk. Tuh ini. Kalau sudah langsung balik ke sini lagi ya. Bu, kalau nggak berhasil gimana, Bu? Ya Saya tidak malu, Bu. apa-apa, tidak ada usah malu. Namanya orang nyoba. Itu dah syncing up with Google. Pakai yang atas. Lanjut. Loh, Udah rumah. skip. Skip ya? Bada sih tak ngajar, saya kok tak ngajar ya. Coba skip. Udah bayar pakai Sora. Coba kita cek ini dulu, bisa enggak? Mau enggak? Bang tak bisa. Hah? Notep. Coba pakai Sora dulu. Aruni biasanya pakai Sora. Lihat di TikTok. Sora untuk apa Aruni? Oh, buat ngedit foto juga bisa Sora. Banyak yang anu, Bu. Mana? Biasanya tak bayar, Bu, saya waktu itu. Paling kamu ngehack kamu. Wah, ngehack. Alamak. Demar ya, Mas. Suruh ke sini, Bu. Ya boleh. Aruni coba maju. Betul Afrizal. Jadi kamu gimana kok bisa ada bayar? Loh, saya waktu itu buat foto ya, Bu. Iseng-iseng, Bu, lihat di TikTok. Uh-huh. Kok bagus gitu saya, Bu. Wow gitu, Bu. Langsung saya anu, Bu. Langsung dicoba. Makanya ya nunggu proses kan banyak, Bu, yang buat foto di situ. Berhasil makanya, Bu. Coba. Ini kursi mata mereka dua. Ya, Bu, kita itu satu untuk semua, Bu. Mana? Sora. Oh, Sora tuh punyanya ChatGPT.
Kalau nggak berhasil gimana Bu? Tidak apa-apa, kita coba yang lain. Kita berawal dari kegagalan ya Bu. Iya. Disimpan di mana tadi? Nggak tahu Bu. Simpan lagi beda emo. Ambil lagi gambarnya. Gak simpan gambar. Kalau di picture beda bingung. Apa betul? Tulis namanya. Di atas. Cari aja langsung tulis file name. Nah tuh. Terus Lanjut dulu. barusan kenapa Aruni? Namanya tidak mau spasi. Biasanya hasilnya di situ. Coba. Gelut masih gelut. Wah, ternyata banyak pilihan gambar tuh ya. Oh, itu masih upload. Proses. Ini nanti langsung ke edit hasilnya. Oh, Aruni sama Afrizal pernah nyoba pakai AI untuk ngedit foto. Kalau teman-teman yang lain pernah manfaatkan AI untuk apa lagi? Buat video dari apa? Dari apa? Hah? Tunggu dulu dong, tunggu hasilnya. Selain untuk ngedit foto, ternyata AI bisa untuk apa lagi ya? Prediksi cuaca pakai apa, Run? Aplikasi cuaca. Nah, betul. Jadi di HP ada yang namanya tuh biasanya di wallpapernya ya di depan hari ini jam 8 cerah, jam 12 hujan. Itu juga termasuk AI. Ada lagi kalau yang main TikTok biar mukanya mulus, biar glowing, pakai apa biasanya? Filter, pakai apa? Apa itu? Oh, filter wing. Oh, aplikasi wing. Nah, itu juga termasuk AI. Jadi bisa ngubah objek yang tadinya banyak jerawatnya, hitam, jadi glowing gitu. Itu juga. Nah, nih hasilnya di depan. Ternyata foto tadi Pak Vincentnya kan ada di mana? Di kebun, di hutan. Sama Afrizal dan Aruni diubah jadi di kantor. Sekarang Pak Vincentnya jadi gaul ada di kantor gitu ya. Oke, makasih Aruni, makasih Afrizal sudah bantu kita untuk belajar pakai Sora ini ya. Nah, tadi Afrizal mengatasi kesulitan tidak bisa bahasa Inggris. Tadi dipakai apa sama Afrizal? Google Translate. Dari Google Translate kemudian dimasuk ini ke Sora untuk bikin perintah ngeditin fotonya. Ternyata AI itu tidak hanya bisa dimanfaatin sama satu AI aja gitu maksudnya ya. Jadi ternyata AI bisa kolaborasi sama AI yang lain seperti itu. Oh, ternyata kalau AI ada di tangan orang kreatif manfaatnya banyak. Kalau ada di orang males kira-kira AI-nya jadi apa? Jadi contekan doang ya, jadi tidak bermanfaat. Nah, kalau kayak gini, saya tidak punya skill ngedit, ternyata saya bisa pakai AI untuk bantu saya ngeditnya bagus, mulus tuh ya, tidak ada
tidak ada kepala yang hilang, tidak ada hidung yang hilang, ternyata bisa jadi seperti editor handal gitu. Nah, sekarang Bu Ayu akan bagikan kalian sebuah materi. Materinya nanti dibaca. Ini ada tugas kelompok. Setiap kelompok mengerjakan LK1. LK1-nya sudah ketulis di sini. Perintahnya apa sudah jelas akan tertulis di sini. Nah, LK1 ini tentang peta konsep. Peta konsep pemanfaatan AI di berbagai bidang. Jadi nanti Bu Ayu akan bagi jadi 5 kelompok. Misalkan kelompok 1 sudah mau pakai AI di bidang pendidikan, kelompok 2 harus cari yang lain. Bidang kesehatan kah? Bidang pertanian kah? Bidang desain kah? Terserah. Jadi nanti satu kelas ini akan ada 4 kelompok. 4 kelompok akan buat pemanfaatan AI di bidang masing-masing. Bisa kalian buatkan presentasinya dengan Canva boleh, dengan WPS boleh. Bu, misalkan saya manfaatkan AI boleh enggak? Boleh, tapi jangan lupa untuk di edit seperti yang tadi Mas Arif lakukan. Kalau itu enggak benar, kalian harus edit sesuai dengan pengalaman yang kalian dapatkan. Jadi manfaatkan AI itu sebagai alat bantu, bukan untuk alat ganti ya. Manfaatkan AI sebagai alat bantu untuk menyatukan berbagai referensi, kemudian kalian brainstorming, kalian pikir, oh ini yang betul, ini yang bagus, ini yang enggak, kalian boleh buang, edit-edit, kemudian jadikan satu dalam sebuah presentasi. Nanti kita akan presentasikan satu-satu. Misalkan jam pelajaran hari ini tidak akan notot, kita akan belajar di pertemuan berikutnya untuk langsung presentasi. Gitu ya. Karena satu kelas akan dibagi menjadi 4, maka hitung 1 sampai 4. 1, 3, 3. Zal. Lan. 2. Nah, sudah dapat nomor masing-masing. Kelompok 1 silakan di sini, kelompok 2 di sini, 3 di tempatnya Aruni, 4 di tempatnya Aprilia. Yuk, kumpul dulu sama kelompoknya. 1, 2, 3, 4. Ayo jalan. Bisa milih, tidak bisa milih sesuai nomor yang disebutin. Udah? Bayu kelompok berapa? Acuh. Faisal kelompok berapa? Kelompok berapa? Berapa Sal? Satunya ada 5 berarti, ya. Maju sini. Ya, setong. 2, 3, 4. Oke, sudah lengkap. Ini LKPD-nya. Ambil kursi, Rep. Ambil kursi beda berdiri. Kamu cewek sendiri. Nah, masing-masing kelompok sudah dapat LKPD. Sekarang diskusikan sama temennya, kalian mau ambil di bidang apa? Cepet-cepetan ngelis. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Hah? Bidangnya yang? Terserah, bidangnya kamu mau di sini boleh. Kelompok 2 bidang pertanian. Oke, kelompok 3 bidang apa?
1 bisnis. 2 pertanian. Yang ketiga apa? 3 pendidikan. 4 kesehatan. Jadi sesuai LKPD silakan kalian hanya buat peta konsep. Jadi bukan penjelasan panjang-panjang. Nanti penjelasannya akan kalian sampaikan ketika presentasi. Jadi nanti di hasil pekerjaannya misalkan penerapan KA di bidang kesehatan, itu judulnya di bawah apanya begitu. Jadi nanti hanya bentuk berupa bagan, berupa peta konsep aja gitu di Canva-nya. Nah, untuk penjelasannya akan dilakukan saat presentasi. Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Sudah jelas? Dah, silakan diskusi sama kelompoknya sesuai bidangnya masing-masing. Waktunya berapa menit? 30 menit cukup enggak? Oke. Cukup. 30 menit harus cukup. Setelah 30 menit kita akan mulai presentasi. Silakan dikerjakan. Sekarang 8.35 berarti nanti berhentinya di 9:05. Kenapa? Boy, harus sesuai waktu. Ayo dikerjakan. Tadi pas Afrizal maju. Nggak ambil kursi, bentar mancung-mancung. Kuat. Kenapa? Apa Cem? Ini punyamu? Pinjam dulu ya.
Ini salah. Angka. Ya. Bah. Bagi-bagi tugas apa dikasibiin, Zaki? Bagi-bagi. FIFA apa? Terus Aprilia. Benar apa tugasnya? Noro Odi. Siapa deh ya juga? Zaki ngapain Zaki? Bantu sama Faiz apa? Alan. Nanti siapa yang mau presentasi? Semua. Ya bagus semua, Peter. Udah dapat peta konsepnya? Udah sampai desainnya nih? Iya. Nanti bagi-bagi tugas untuk presentasi atau ngalak burungan? Bagi-bagi. Bagi-bagi, oke. Ini pada berapa? Kamu bagian apa, Rep? Bagian melihat itu, Bu. Duh. Presentasi ntar lagi. Presentasinya Arep nanti sendiri. Ya, semua tapi Bu. Bejeda, nanti dibagi-bagi. Ay, bantuin tuh. Iya Bu. Di bidang apa tadi, Rep? Bidang pendidikan. Oh, bagus. Berarti ngeding haki kamu. Iya Bu. Lanjutin ya. Sudah sampai desainnya belum? Belum, masih cari ininya. Masih cari isinya. Udah dapat banyak? Bidang apa tadi dia? Anu Bu, kesehatan. Oh, kesehatan. Sakitan. Iya, lanjut ya. Ntar lagi presentasinya bareng atau? Lanjut. Masih 7 menit berjalan, berarti semua kelompok akan selesai pada waktunya nih. Boleh nanti bisa presentasi di sini. Dikirim link Canva-nya aja dah. Sebelum presentasi pastikan belajar dulu. Jadi nanti pas presentasi dak tole ataupun lihat di situnya semua.
Ya, ditunggu dulu. Masih ada waktu, silakan untuk belajar presentasinya. Presentasi lihat buku. Belajar dulu, masih ada waktu 16 menit nih.
Salam. Sudah. Feby langsung bisa gabung sama 2. Mana yang lain? Mana yang lain? Gabung aja sama kelompok 2. Berapa yang anu? Yang ANBK? Yang RBK. 7 ya? Saya, Sakti, Okta, Nuril, Dani, Izin sama Nova. 7. Oh, kelompok sendiri aja dah, tar lagi nunggu teman-teman datang. Bisa di belakang, Feby. Demes yang lain, Feb. Tunggu. 11 menit. Sabar. Udah hidup, cari komputer yang hidup. Salam. Ya, yang ANBK kumpul dulu sama Feby. Nggak bisa. Tinggal 3 orang belum datang.
Mana Okta? Siapa yang belum? Tunggu dulu, kumpul aja dulu. Kenapa? Iya, tunggu, beda tugasnya.
Yuk, waktunya sudah habis. Nah, yang kelompok 3 belum kirim link. Oke, jadi waktunya presentasi 5 menit. Kenapa 5 menit? Karena kita harus masih saling tanya jawab. Jadi 5 menit sudah include sama tanya jawab. Teman-teman yang tadi ANBK, silakan perhatikan teman-teman yang akan presentasi, kemudian kalian mungkin bisa bertanya atau mungkin kalian kasih masukan atau apapun yang bisa dikerjakan. Jadi teman-teman ANBK tugasnya memantau, melihat teman-teman yang akan presentasi. Dengarkan dong. Jadi kelompok yang lain akan presentasi satu-satu. Setiap kelompok yang maju harus ditanggapi sama teman-teman yang baru pulang ANBK. Paham? Misalkan kelompok lain ingin bertanya juga dipersilakan. Gitu ya. Yuk mulai dari kelompok 1. Apa itu? Daus. Ayo kelompok 1 sudah siap, yang lain memperhatikan. Waktu presentasi dimulai dari sekarang. Analisis data dan prediksi. AI mampu menganalisis data bisnis dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat untuk memprediksi tren pasar, mengetahui perilaku pelanggan, dan membantu pengambilan keputusan. Otomatisasi proses bisnis. AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin seperti entry data dan memproseskan pemesanan, manajemen inventaris. Pemasaran cerdas smart marketing. AI digunakan untuk menargetkan iklan sesuai minat pelanggan, membuat konten yang dipersonalisasi, mengatur kampanye iklan otomatis. Rekrutmen dan sumber daya manusia. AI membantu dalam proses rekrutmen, menyaring CV pelamar secara otomatis, menilai kecocokan kandidat dengan posisi kerja, memprediksi kinerja karyawan. Sudah? Oke, jadi kelompok 1 sudah selesai presentasi. Mungkin ada masukan dari teman-teman lain. Ada yang mau dikomentari dari teman-teman
apa? Ayo teman-teman NBK, salah satu aja. Apa ada ide lain pemanfaatan kecerdasan buatan selain yang disebutkan sama teman-teman dari kelompok 1? Atau kalian mau tanya gimana sih caranya kalau nyeleksi karyawan pakai AI atau gimana? Ayo, ayo cepat. Gimana? Ya, ada apa-apa. Gimana, Riz? Angkat tangan dulu. Saya tanya. Hah? Ya, gimana, Pak? Katanya Nuril tadi minta tolong kasih Nuril. Alfa, Aruni minta tolong kasih tahu salah satu contoh e-commerce yang pakai AI. Gimana? Tahu e-commerce? Kan itu dalam bidang bisnis marketplace, nah kayak Shopee atau Tokopedia, Bukalapak, itu salah satu contoh e-commerce. Kira-kira marketplace seperti itu manfaatkan AI-nya seperti apa di bidang bisnis? Itu kan bisnis kan ya? Gimana kira-kira? Bisa jawab apa? Jawab benih apa ngarah kesehatannya? Gimana? Tadi sudah ada contoh di depan tadi video awal. Kenapa? Udah perhatikan, ayo udah rumah udah perhatikan, itu salah satu contoh bisnis. Gimana? Gimana? Ya jadi misalkan marketplace tadi itu gimana saya manfaatkan AI-nya? Misalkan Shopee pakai AI, contohnya apa? Menjual produknya terus? Hah? Gimana? Bisa dari iklan. Selain itu? Menjual produk. Selain itu? Gimana? Tidak yang dari iklan itu. Nah, dari iklan itu tadi, real tadi teman-temannya sudah jawab. Biasanya di Shopee itu kan ada iklan, ada jual produk. Itu biasanya menampilkan apa yang kita cari itu kadang. Jadi kan kayak dukun. Kita mau cari misalkan tas, ternyata begitu kita buka Shopee dikeluarin nih iklan-iklan tentang tas sekolah, tas unyu-unyu, tas eger, tas lain. Nah, itu salah satu pemanfaatan AI. Jadi di Shopee tadi kata teman-teman di kelompok 1, AI-nya dimanfaatkan itu iklan untuk mempengaruhi pembelian, customer. Jadi kan biasanya kita nyari-nyari nih ya di HP tentang tas. Bisa kita buka Shopee, keluar nih tas terus. Seakan-akan kok Shopee bisa baca pikiranku ya. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh pemanfaatan AI di bidang bisnis. Oke, terima kasih. Kelompok 1 bisa kembali ke tempat. Kelompok 2 sudah siap presentasi. Kelompok 2 sudah bisa siap presentasi. Kenapa? Nggak ada buka WA web di sini. Bukan WA webnya sini. WA web mau kirim ke Bayu. Itu WA web belum. Nah, siapa? Ya itu scan pakai salah satu. Kelompok 3 sudah kirim? Sudah ngirim? Ayo kelompok 3 dulu. Kirimnya pakai nomor siapa?
Oke, hari ini kelompok 2 kali ini kelompok 2 mau kelompok 3 mau presentasi, yang lain disimak. Silakan 5 menit dari sekarang. HP-nya boleh ya? AI untuk guru adalah AI dapat membantu dalam menilai tugas-tugas pilihan ganda, membuat kuis dan memberikan umpan balik awal kepada siswa. AI dapat membantu dalam penjadwalan absensi dan manajemen kelas lainnya, menghemat waktu guru untuk tugas-tugas yang lebih penting. AI untuk murid. AI dapat bertindak sebagai tutor pribadi yang memberikan materi pembelajaran, latihan, dan umpan balik yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar masing-masing siswa. AI dapat menyediakan akses instan ke informasi dan jawaban atas pertanyaan siswa, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Sudah, Bu. Sudah. Udah, Bu. Ada yang mau ditanggapi? Ada benar tidak, weh. Oh, iya. Sebenarnya tidak, weh. Hah? Jadi berbagi minat. Teman-teman di kelompok 3 kasih apa? Penjelasan tentang AI di bidang pendidikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain atau teman-teman yang baru datang HMDK? Tidak ada. Maaf. Ayo. Lah, itu malah dendam. Ayo. Benar. Ya, gimana? Apa manfaat AI bagi siswa? Lah, gini ngaki. Ayo, ulang lagi. Apa manfaat AI untuk siswa? Ya, marahnya. Oi, selogi, sih. Nah, Rek. Baca. Ayo baca. Bercerip. Baca, Rep. AI dapat bertindak sebagai tutor pribadi yang memberikan materi pembelajaran, latihan, dan umpan balik yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan gaya siswa masing-masing belajar. Masing-masing siswa. Oke, katanya Rep, AI itu bisa dimanfaatkan siswa sebagai tutor, ya. Jadi misalkan gurunya ini sedang rapat atau gurunya sedang dapat pelatihan. Kalian sebenarnya kalau japri gurunya tidak cepat dibales, bisa pakai AI, bisa tanya dulu sama AI. Begitu nanti kalau gurunya sudah bales, dicocokkan. Oh iya, ternyata benar. Oh ternyata ada yang perlu revisi. Begitu ya. Oke, makasih kelompok 3. Silakan balik ke tempat. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu deh. Tadi kirim pakai nomornya sama. Hah? Bawa nomornya siapa? Hah? Iya. Oke, langsung. Ya, terangkan dulu penjelasan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil kerja keras kita membuat tentang bidang kesehatan, tentang AI bidang kesehatan. Di sini teman saya menjelaskan tentang bidang kesehatan dengan saudara Rido.
Satu, diagnosis penyakit. KA membantu dalam menganalisis data media untuk menegakkan diagnosis secara cepat dan akurat. Contohnya IBM Wastation Health, AI dalam menganalisis citra media. 2. Prediksi dan pencegahan penyakit. KA digunakan untuk memprediksi potensi risiko penyakit berdasarkan riwayat kesehatan dan data genetik. Contohnya AI prediktif, wearable device. Hah? Lanjut. Siapa namanya? Pengembangan obat dan vaksin. KA mempercepat penemuan dan pengujian obat serta vaksin. Contoh apa janji? In silico medicine, Didmite, Alphafor. 4. Pelayanan kesehatan digital. KA mengandung layanan kesehatan jarak jauh dan sistem manajemen pasien. Contoh chatbot kesehatan, AI scheduling. 5. Robotika. Robotika medis. KA terintegrasi dalam robot untuk membantu prosedur medis atau perawatan pasien. Contoh robot bedah Da Vinci, robot perawat. 6. Manajemen rumah sakit dan data kesehatan. KA membantu dalam mengelola data pasien, rekam medis, elektronik, dan efisiensi operasional. Contoh natural language processing, NLP, AI untuk optimalisasi jadwal dan logistik rumah sakit. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Kalau ada pertanyaan mohon. Yang mau bertanya untuk kelompok 4, pemanfaatan AI di bidang kesehatan. Ayo. Ayo, malu bertanya sesat di jalan. Ayo. Sesat semua. Ada yang bertanyakan tentang AI di bidang kesehatan? Vita, kenapa Fit? Apa risiko utama penggunaan AI dalam pengambilan keputusan medis tanpa pengawasan manusia? Nah, tuh ada pertanyaan dari Vita. Kalau ngambil keputusan medis Yang tanpa paling pakai ganda. AI, nggak usah dokter, apa resikonya? Nah, Gimana? ayo bang, jadi bang. Jawab dong. Betul. Ayo dong, jawab dong. Dia. Sesi. Jadi kira-kira kalau kita ngambil keputusan hanya pakai AI. Ulang. Gimana? Bentar, Bu. Gimana dong? Bentar bu. Misalkan kita ikut AI aja nih, apa resikonya di kesehatan kita? Salin. Sabar. Sabar ya, sabar. Benih dia coba, ini TV itu coba. Ada namu apa cuma dampak buruk. Gimana? Pak Buru anak pada enggak. Gimana Zel? Risiko. Hah? Sabar Bu. Innallaha ma'as-sabirin Bu. Bagus. Tapi sabar ada waktunya ini, Zel. Ya Bu. Saya jawab ya, keding lagi. Saya perhatikan. Mengambil keputusan medis tanpa pengawasan manusia memiliki risiko hukum dan etika yang
signifikan, termasuk potensi tindakan malpraktik, hilangnya kepercayaan dan dampak negatif pada privasi pasien, serta risiko medis inheren yang tidak terkelola dengan baik. Nah, jadi katanya misal kalau kita mengambil keputusan medis hanya pakai AI bisa terjadi malpraktek katanya. Jadi bisa banyak dokter gadungan bisa kasih jawaban tapi belum tentu itu benar untuk kesehatannya seperti itu ya. Oke, terima kasih kelompok 4 bisa balik. Terakhir ya. Sekian dari saya. Pertanian Kak. Belum dibuka aksesnya. Jual. Mak kini yo tak dengar. Ji bebe. Mana betul lah. Ibu, kado. Ini kau tojo. Enggak ada. Ji entah. Kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan fungsi AI dalam bidang pertanian. Betul Vi, belum tak aja boleh lah. 1. Pemantauan tanaman dan kesehatan tanah. Sensor dan drone AI memantau kondisi tanaman dan tanah secara real time, mendeteksi hama, penyakit, dan kekurangan nutrisi sebelum menjadi masalah besar, menggunakan pengolahan citra image processing untuk identifikasi dini masalah tanaman. 2. Prediksi hasil panen, menggunakan data cuaca, kondisi tanah, dan sejarah tanaman untuk memperkirakan hasil panen, membantu petani dalam perencanaan distribusi dan pemasaran hasil pertanian. 3. Otomatis pertanian. Robot pertanian yang didukung AI digunakan untuk menanam, menyemai, menyiram, dan memanen tanaman, mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan meningkatkan efisien waktu. 4. Menjamin irigasi cerdas. Sistem AI mengatur jumlah air berdasarkan kebutuhan spesifik tanaman dan kondisi cuaca, menghemat air dan mencegah over irrigation, penyiraman berlebih. 5. Kendaraan otonom, traktor dan mesin panen otonom yang menggunakan AI untuk bekerja secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada operator manusia dan meningkatkan akurasi kerja. 6. Aplikasi pertanian berbasis AI. Aplikasi mobile menggunakan AI untuk memberikan saran kepada petani berdasarkan data lokal dan input visual, misalnya foto daun atau tanah. Bisa memberi rekomendasi pemupukan, pestisida, dan waktu panen. 7. Prediksi cuaca dan risiko. AI menganalisis data historis dan satelit untuk memprediksi
prediksi cuaca ekstrim atau musim kering, membantu petani mengelola risiko iklim dan menentukan waktu tanam yang tepat. 8. Analisis data pertanian. AI memproses data terbesar big data dari ladang, satelit, drone, dan sensor. Memberi wawasan berbasis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sudah ada yang ditanyakan tentang AI di bidang pertanian ke kelompok 2? Dada lah. Belum. Dada katanya ada Bu. Satu pertanyaan untuk kelompok 2. Dada. Dada Bu, dada yang mau bertanya Bu. Aruni, ada yang ditanyakan Aruni? Dengarkan. Rinbet. Dengarkan. Rinbet. Berikan saya suatu daerah yang menggunakan teknologi AI dalam bidang pertanian. Di mana ada daerah yang sudah pakai AI di pertaniannya? Coba dicari. Mungkin ada contoh. Di mana? Benda besar, benda. Di mana? Katanya Aruni kalau di Bondowoso saya tidak bisa lihat kalau ada robot dikencok katanya. Oh. Di mana contohnya? Tadi kabel besar. Di mana? Yogyakarta. Apa boleh? Bentanya boleh. Oke. Jadi di Jogja itu juga di sana juga ada alat IoT sebenarnya. Ya Bu. Aruni. Pertanian. Saya pernah pelatihan di Jogja tentang IoT. Memang di sana pertaniannya itu memang sudah pakai IoT. Jadi IoT-nya tentang kelembapan tanah, suhu dan cuaca hujan. Itu alat itu ngirimkan data ke kayak manajer lah pemantau lingkungannya. Jadi sekarang cuacanya segini, berarti pupuknya harus yang ini, begitu. Jadi pemanfaatan AI di Jogja memang ada di bidang pertanian seperti itu, sudah manfaatkan IoT. Sumbang lagi, di Sumbang. Ya, oke, begitu saja presentasi dari kelompok 2 bisa ditutup. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyatanya Marin. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar pemanfaatan AI di berbagai bidang. Oke, kita review dulu. Ternyata apa sih bedanya AI sama sistem biasa? AI sama sistem biasa bedanya apa? Gimana? Pak? Udah tahu. Tadi kan kita sudah jelaskan ada sistem, ada sebuah aplikasi biasa, sistem biasa. Ada sebuah sistem yang sudah cerdas. Bedanya apa? Tadi kayak alarm sama ChatGPT itu kan beda. Ya, bedanya apa? Kecerdasan buatan dengan sistem biasa. AI bisa digunakan untuk apa saja, bisa belajar dari pengalaman. Ya, betul katanya Oliva. Jadi AI itu kalau dikasih pengalaman bisa belajar dari apa saja. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada lagi? Oke, jadi kan kita hari ini sudah belajar AI di berbagai bidang. Ternyata walaupun kalian siswa, kalian bisa jawab. Tadi contohnya nyari contoh AI di bidang pertanian. Ada di Jogja katanya si Alan. Nah, di saat itu kalian juga memanfaatkan AI. Yang Vita nyari pertanyaan dari AI. Yang di sini jawab pertanyaan dari AI. Intinya AI bisa dipakai untuk apa saja. Fungsinya hanya sebagai alat apa? Alat apa? AI. Untuk alat
bantu, bukan alat ganti. Jadi kalau kita butuh bantuan pakai AI bisa sekarang, tapi bukan menggantikan tugas kita sebagai siswa. Jadi kita tetap harus mikir gitu ya. Saya akan kirim link sebuah Mentimeter. HP-nya disiapin, keluarin HP-nya semua. Yuk diklik linknya. Udah masuk linknya. Apa semua tampilannya seperti ini? Ya. Sudah seperti di depan tampilannya? Hah? Di rumah tampilannya ya kamu? Mana lihat? Oh ya. Oke, sudah pertanyaan pertama. Punyamu sudah jawab yang ini? What is your name? Apa namamu? Kayak apa itu? Kayak gini, pertanyaannya depan ini. Kamu sudah jawab? Bentar. Oke, silakan dijawab.
Apa perasaanmu setelah belajar pagi ini? Ada yang habis belajar lapar katanya. Kenapa, Mak? Coba klik lagi linknya. Klik lagi, Mama enter kerja ya. Senang, gembira, seru. Ada yang ngantuk katanya. Yang ngantuk ini berarti yang tidak ngerjakan tugas barusan ini. Ada lagi? Ayo coba diisi. Nah, sampai saat ini tulisan yang paling besar itu berarti banyak yang sama perasaannya. Jadi makanya besar-besar. Kalau yang kecil itu mungkin yang pilih hanya 1-2 orang. Kabar baiknya setelah belajar ternyata masih banyak yang senang dan gembira gitu ya. Walaupun ada yang bilang lapar karena memang sekarang waktunya istirahat. Jadi untuk minggu depan apakah kamu mau untuk belajar lagi dengan lebih semangat? Oke, jadi minggu depan kita akan ketemu lagi. Materinya tentang apa ya? Materi selanjutnya itu tentang pemrograman mobile. Jadi nanti kita akan manfaatkan AI-nya untuk membuat sebuah program mobile. Kita akan sinkronkan, kolaborasikan antara mobile dan pembelajaran kecerdasan artifisial. Itu aja hari ini. Terima kasih semangatnya. Reviewnya juga diingat-ingat hari ini tentang pengenalan kecerdasan buatan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan semangat yang lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, boleh istirahat, boleh istirahat.